Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Tanti dengan nomor NIM 0516045579. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UT Bogor dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan paparan proposal kajian dengan judul Difusi Inovasi Automate Online Factoring di Universitas Terbuka berdasarkan perspektif teori difusi inovasi Rogers sebagai tugas 3 mata kuliah inovasi pembelajaran. Kajian ini berfokus pada analisis karakteristik inovasi, proses difusi, faktor-faktor adopsi, serta strategi implementasi dalam konteks pendidikan jarak jauh. Latar belakang dari penelitian ini, pertama, pendidikan jarak jauh menuntut sistem evaluasi pembelajaran yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, namun tetap menjamin validitas dan integritas akademik. Dalam prakteknya, pelaksanaan ujian konvensional menghadapi keterbatasan dalam aspek pengawasan, khususnya karena kondisi mahasiswa yang tersebar secara geografis. Seiring perkembangan teknologi, muncul inovasi automate online factoring berbasis artificial intelligence yang memungkinkan proses pengawasan ujian dilakukan secara otomatis berbasis sistem digital dan bersifat real time. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek teknologi, tetapi juga pada proses difusi inovasi dalam konteks sosial dan institusional. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana karakteristik automate online factoring sebagai sebuah inovasi? Kedua, bagaimana proses difusi inovasi berdasarkan teori Rogers tahun 2003? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi inovasi AOV? Keempat, bagaimana implementasi serta strategi penerapan AOV di Universitas Terbuka? Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis AOP berdasarkan teori difusi inovasi Rogers, kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, ketiga, menjelaskan implementasi AOP dalam sistem pendidikan jarak jauh, keempat, merumuskan strategi difusi inovasi yang sesuai agar dapat meningkatkan tingkat penerimaan pengguna. Automate online proctoring merupakan sistem pengawasan ujian berbasis artificial intelligence yang digunakan untuk memantau peserta ujian dalam lingkungan pembelajaran daring. Sistem ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu face recognition untuk verifikasi identitas, eye tracking untuk mendeteksi pergerakan mata, perangkat kamera, dan mikrofon untuk monitoring, serta sistem analisis perilaku berbasis AI. Secara fungsional, AOP bertujuan untuk meningkatkan integritas akademik, mendeteksi potensi kecurangan, serta menyediakan data evaluasi yang lebih objektif dan terukur. Menurut Roger, difusi inovasi merupakan suatu proses sosial yang berlangsung secara bertahap melalui 5 tahapan, yaitu knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Pada tahap knowledge, individu memperoleh pengetahuan mengenai inovasi. Pada tahap persuasion, terbentuk sikap terhadap inovasi. Pada tahap decision, individu memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Pada tahap implementation, inovasi mulai digunakan dalam praktek di lingkungan mahasiswa. Pada tahap confirmation dilakukan evaluasi terhadap keputusan adopsi tersebut. Dengan demikian, adopsi inovasi merupakan proses sosial yang bersifat dinamis dan bertahap. Selanjutnya, karakteristik inovasi. Berdasarkan teori Rogers, tingkat adopsi inovasi dipengaruhi oleh 5 karakteristik utama. Pertama, relative advantage, yaitu sejauh mana inovasi memiliki keunggulan dibandingkan sistem sebelumnya. Dalam konteks AOP, hal ini tercermin pada efisiensi dan efektivitas pengawasan ujian. Kedua, compatibility, yaitu kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan sistem pendidikan jarak jauh Universitas Terbuka. Ketiga, complexity, yaitu tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi, yang dalam hal ini berkaitan dengan literasi,
digital, dan kesiapan infrastruktur. Keempat, reliability, yaitu sejauh mana inovasi dapat diuji dalam skala terbatas sebelum diimplementasikan secara penuh. Kelima, observability, yaitu sejauh mana hasil penggunaan inovasi dapat diamati secara langsung oleh pengguna. Semakin positif persepsi terhadap kelima karakteristik tersebut, maka semakin tinggi tingkat adopsi inovasi. Adopsi inovasi AOP dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Faktor tersebut meliputi literasi digital pengguna, kesiapan infrastruktur teknologi, persepsi terhadap manfaat sistem, tingkat kepercayaan terhadap teknologi AI, serta isu privasi dan keamanan data. Dengan demikian, proses adopsi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh aspek sosial, psikologis, dan institusional. Dalam konteks implementasi di universitas terbuka, AOP ini digunakan dalam pelaksanaan ujian daring dengan sistem verifikasi wajah otomatis. Selama proses ujian, sistem melakukan monitoring secara real-time serta mendeteksi potensi kecurangan melalui algoritma AI. Selain itu, data hasil ujian dapat dimanfaatkan untuk analisis pembelajaran, khususnya dalam mengidentifikasi kesulitan belajar mahasiswa yang kemudian menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran. Baiklah, saya pada saat berikutnya akan memberikan contoh penggunaan atau penerapan dari AOP ini di Universitas Terbuka. Dalam prakteknya, mahasiswa melaksanakan ujian dari lokasi masing-masing dengan mengakses sistem AOP. Kemudian proses diawali dengan login ke sistem, kemudian dilakukan verifikasi identitas melalui face recognition. Selama ujian berlangsung, sistem melakukan pengawasan secara real-time terhadap aktivitas dari semua mahasiswa. Apabila terdeteksi aktivitas yang tidak sesuai, sistem secara otomatis melakukan pencatatan dan analisis. Kemudian, output dari sistem ini adalah peningkatan integritas ujian, objektivitas evaluasi, serta efisiensi pelaksanaan ujian. Pada slide ini dijelaskan alur implementasi sistem Automate Online Factoring AOV secara end-to-end dalam proses evaluasi ujian. Pertama, tahap sosialisasi, yaitu proses penyampaian informasi kepada mahasiswa dan pengguna terkait prosedur, aturan, serta mekanisme penggunaan sistem AOP. Kedua, tahap registrasi ujian, di mana peserta ujian melakukan pendaftaran dan autentikasi awal dalam sistem yang telah terintegrasi dengan Learning Management System. Ketiga, tahap verifikasi identitas berbasis Artificial Intelligence, yaitu proses validasi wajah untuk memastikan kesesuaian identitas peserta dengan data yang terdaftar. Keempat, tahap monitoring real-time, di mana sistem melakukan pengawasan secara berkelanjutan selama ujian berlangsung melalui kamera dan sensor perangkat pengguna. Kelima, tahap deteksi kecurangan, yaitu proses analisis otomatis oleh sistem AI untuk mengidentifikasi perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan ujian. Keenam, tahap analisis hasil ujian, yaitu pengolahan data dari proses pengawasan dan hasil ujian untuk menghasilkan informasi evaluatif. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan umpan balik, yaitu proses peninjauan kembali implementasi sistem sebagai dasar perbaikan kebijakan maupun pengembangan sistem ke depan. Dengan demikian, alur ini menunjukkan bahwa AOP bekerja secara terstruktur, terintegrasi, dan otomatis mulai dari tahap awal sosialisasi hingga tahap evaluasi akhir dalam proses pelaksanaan ujian. Rancangan penerapan AOP. Pada slide ini dijelaskan rancangan penerapan Automate Online Factory AOP yang disusun dalam 5 tahapan utama secara sistematis. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup pengembangan infrastruktur teknologi,
integrasi sistem AOP dengan Learning Management System Universitas Terbuka, serta penyusunan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan. Tahap kedua adalah sosialisasi, yaitu proses diseminasi informasi kepada dosen dan mahasiswa melalui webinar, pelatihan, serta edukasi terkait penggunaan sistem dan aspek privasi data. Tahap ketiga adalah uji coba atau pilot project yang dilaksanakan pada mata kuliah tertentu untuk menguji kesiapan sistem, baik dari sisi teknis maupun penerimaan pengguna. Tahap keempat adalah implementasi penuh, yaitu penerapan AOP dalam pelaksanaan ujian resmi secara menyeluruh di lingkungan universitas terbuka. Tahap kelima adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas sistem, mengidentifikasi kendala, serta menjadi dasar perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, rancangan ini menunjukkan bahwa implementasi AOP dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan sistematis sesuai dengan prinsip difusi inovasi Rogers. Pada slide ini dijelaskan strategi difusi inovasi AOP berdasarkan tahapan teori Rogers yang bersifat berurutan dan saling terkait. Tahap pertama adalah knowledge, yaitu proses pengenalan inovasi kepada calon pengguna melalui media sosialisasi seperti webinar dan platform pembelajaran. Tahap kedua adalah persuasion, yaitu proses pembentukan sikap pengguna melalui edukasi, penjelasan manfaat sistem, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan AOP. Tahap ketiga adalah decision, yaitu tahap pengambilan keputusan yang dalam konteks ini dilakukan melalui simulasi atau pilot project sebelum penerapan penuh. Tahap keempat adalah implementation, yaitu tahap penerapan AOP dalam pelaksanaan ujian secara nyata. Tahap kelima adalah confirmation, yaitu tahap evaluasi terhadap hasil implementasi untuk memastikan efektivitas sistem serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap, terukur, dan dapat diterima oleh pengguna secara optimal. Pada implementasi Automate Online Factoring, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, terhadap isu privasi dan perlindungan data mahasiswa. Karena sistem AOP melibatkan penggunaan data visual dan biometrik yang bersifat sensitif sehingga memerlukan pengelolaan yang sangat ketat. Kedua, terdapat potensi bias pada algoritma artificial intelligence yang dapat mempengaruhi akurasi deteksi serta berimplikasi pada aspek keadilan dalam proses pengawasan ujian. Ketiga, terdapat ketidakmerataan kesiapan infrastruktur teknologi, terutama terkait perangkat dari kualitas akses internet yang berbeda di setiap pengguna. Yang keempat, terdapat aspek psikologis mahasiswa, yaitu adanya potensi tekanan akibat sistem pengawasan digital yang berlangsung secara terus-menerus selama ujian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa langkah, yaitu penyusunan regulasi yang jelas, audit sistem AI secara berkala, peningkatan edukasi pengguna, serta penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pengguna menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi AOP. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan dari presentasi saya bahwa Automate Online Factoring merupakan inovasi strategis dalam sistem evaluasi pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka. Inovasi ini berbasis artificial intelligence yang bertujuan meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan integritas pelaksanaan ujian. Keberhasilan adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi menurut Rogers, serta faktor kesiapan teknologi dan penerimaan sosial pengguna. Oleh karena itu, proses difusi inovasi perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan memperhatikan aspek teknologi, sosial, serta kelembagaan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya tampilkan sebagai pendukung dari presentasi makalah yang saya buat. Demikian paparan makalah ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.